Kabut tebal menutupi perbukitan Bedugul, dan Hotel P1 berdiri sunyi, besar, dan tak pernah berpenghuni. Tetapi bukan berarti sepi. Dari lorong kosong terdengar langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Bisikan misterius bergema di antara dinding retak, dan sesekali muncul sosok wanita bergaun putih yang menatap dari jendela. Arga, pendatang yang skeptis dan ambisius, datang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah legenda. Tapi malam itu, ia menyadari satu hal menakutkan. Semua mitos hidup dan menunggunya dengan sabar. Arga, seorang laki-laki berumur 28 tahun, baru saja meninggalkan hiruk-pikuk Denpasar. Ia dikenal sebagai sosok ambisius, pekerja keras, dan cenderung perfeksionis. Tak banyak orang yang benar-benar mengenal sisi lembutnya. Ia jarang memperlihatkan rasa takut, bahkan ketika menghadapi situasi yang menantang. Ambisinya jelas, mengeksplorasi tempat-tempat tak dikenal di Bali untuk menulis buku tentang misteri dan sejarah yang terlupakan. Sebuah proyek yang ia yakini bisa mengubah hidupnya. Arga memiliki sifat rasional, tapi juga penasaran secara berlebihan. Ia sering menganggap cerita-cerita mistis hanyalah fantasi yang dilebih-lebihkan, sesuatu untuk ditertawakan oleh orang-orang yang kurang pengalaman. Namun, sifat keras kepala dan ingin membuktikan dirinya inilah yang akhirnya membawanya ke Bedugul, kebangunan besar yang sudah lama terbengkalai, Hotel PI, yang oleh penduduk setempat disebut Ghost Palace Hotel. Malam itu, kabut tebal menutupi perbukitan Bedugul. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Angin dingin menembus jaket tipis Arga, sementara suara-suara malam dari hutan hingga hewan liar mengisi kesunyian. Ia menatap bangunan besar yang berdiri seperti monumen yang ditinggalkan oleh waktu. Dindingnya retak, tangga besi berkarat, jendela-jendela kosong memantulkan cahaya bulan yang remang. Penduduk lokal sebelumnya sudah memperingatkan Arga. Jangan masuk sendirian, nak. Banyak yang mendengar suara aneh di malam hari. Kadang langkah kaki, bisikan, bahkan jeritan tanpa sumber. Arga tersenyum sinis. Itu hanya cerita orang-orang kampung. Saya di sini untuk fakta, bukan hayalan. Namun, begitu ia membuka pintu utama yang berat, aroma lembab dan tanah bercampur kayu tua langsung menyergap. Langkah pertamanya menimbulkan gema panjang di koridor yang sepi. Arga menyalakan senter kecil, menelusuri lorong demi lorong, sambil mencatat detail arsitektur hotel yang tak selesai. Tangga menuju lantai atas yang setengah jadi, balkon yang menghadap jurang, dan ruangan-ruangan kosong yang seperti menunggu penghuninya kembali. Belum sampai 10 menit di dalam, ia merasakan atmosfer berbeda. Kabut yang menembus jendela membuat bayangan di lantai bergerak-gerak sendiri. Kadang seperti sosok manusia yang berdiri diam di ujung koridor. Arga menggelengkan kepala, berusaha menenangkan pikirannya. Rasional, rasional. Jangan terbawa imajinasi. Tapi malam itu, legenda hantu pengantin wanita mulai berbisik melalui lantai yang berderit. Arga mendengar suara langkah kaki lembut jauh di belakangnya. Ia menoleh, tapi koridor tetap kosong. Ia maju perlahan, dan di satu sudut, senternya menangkap bayangan putih tipis yang sekilas menyerupai wanita dengan gaun pengantin. Ini pasti ilusi cahaya, bisiknya, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi suara jeritan samar terdengar dari lantai atas, berulang-ulang, seolah menandai keberadaannya. Arga menelan ludah. Ia sudah mendengar semua cerita mistis penduduk lokal tentang roh yang menghuni hotel ini, tentang energi negatif yang tertinggal di tempat itu, tentang pekerja yang dikabarkan hilang secara misterius. Namun, satu hal yang benar-benar membuatnya terdiam adalah bau dupa dan kemenyan khas ritual Bali yang tiba-tiba menyergap indera penciumannya. Meski hotel ini kosong selama puluhan tahun, ada jejak ritual atau persembahyangan yang tersisa, entah siapa yang menempatkannya. Arga menatap sekeliling, mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar bangunan terbengkalai. Ini adalah titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata, antara logika dan legenda. Ia menyalakan kamera untuk merekam, mencoba membuktikan bahwa semua ini hanyalah efek cahaya dan kabut. Tapi ketika layar kamera menyorot ke koridor panjang, bayangan itu menoleh ke arah Arga, dan untuk sesaat, ia merasa seluruh bangunan menahan napas,
menunggu reaksinya. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Bayangan wanita bergaun putih itu kini hilang dari pandangan, tapi lorong panjang di depannya terasa semakin berat, seolah ada mata tak kasat mata yang menatapnya dari setiap sudut. Angin malam yang masuk dari jendela-jendela kosong membawa aroma tanah lembab, bercampur bau dupa dan kemenyan. Ia tahu itu bukan sekedar bau, itu tanda bahwa hotel ini pernah menjadi tempat ritual, dan energi yang tertinggal masih hidup. Di lantai atas, Arga menemukan sebuah ruangan yang berbeda. Lantai berdebu, namun di tengahnya terdapat batu persembahyangan kecil dan beberapa canang sari yang masih utuh. Arga menunduk, membaca makna simbolik Bali dari persembahyangan itu. Canang sari biasanya dipersembahkan untuk menenangkan roh atau memohon perlindungan. Ia tersadar, penduduk lokal mungkin masih menjaga tempat ini dengan cara mereka sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Lebih dekat kali ini, lebih cepat tapi tetap ringan. Arga menoleh, tapi koridor tetap kosong. Ia mengangkat kamera, merekam suara dan bayangan yang tak terlihat. Lalu, terdengar bisikan halus dalam bahasa Bali kuno, seperti mantra atau doa yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Arga memutuskan untuk naik ke lantai atas, di mana banyak cerita lokal menyebut bahwa penampakan roh pekerja atau roh pengantin wanita paling sering muncul. Tangga berderit di bawah kakinya, dinding retak seolah menutup jalan di belakangnya. Setiap langkah terasa menuntunnya lebih jauh ke inti bangunan, ke jantung energi hotel yang belum pernah dihuni secara resmi. Di koridor lantai 3, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di dinding, bayangan bergerak, bukan satu, tapi banyak. Seperti sosok hitam yang bergerak dalam kelompok, mengikuti arah langkahnya, tapi selalu menghilang begitu ia menatap langsung. Arga menahan napas, merasakan getaran udara di sekitarnya. Ini adalah energi yang disebut penduduk lokal sebagai roh pekerja yang hilang atau tersesat, mitos yang sudah lama melekat pada bangunan itu. Ia mencoba berbicara dengan tenang. Saya hanya ingin belajar, tidak ingin mengganggu kalian. Suara itu menggema di koridor, tapi bukan untuk menjawab, melainkan memunculkan jeritan samar, terdengar seperti campuran antara tawa dan tangisan. Arga menunduk dan melihat jejak kaki basah, padahal tidak ada air di lantai. Ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran tetap menahan dirinya untuk tidak mundur. Kemudian, dari sudut koridor, terdengar suara langkah kaki seorang wanita, diikuti aroma parfum floral yang aneh, bercampur bau dupa. Sosok pengantin wanita muncul lagi, lebih jelas kali ini. Gaunnya putih, memudar di ujung. Rambutnya menutupi wajah. Arga merasakan napasnya tersengal, tapi di dalam dada muncul ketertarikan yang aneh. Ia ingin mendekat, ingin memahami. Namun naluri rasionalnya berteriak, ini bukan manusia biasa. Bayangan itu tiba-tiba menoleh, menatap langsung ke arah Arga, dan ia merasakan sesuatu yang menembus pikirannya. Peringatan dari dunia lain, pesan yang tak bisa diterjemahkan dengan logika. Arga mundur selangkah, lalu mendengar suara lain. Bisikan tradisional Bali tentang roh yang tidak tenang, yang bisa menuntut perhatian atau bahkan membalas jika terganggu. Ia memahami bahwa budaya Bali tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan nyata, tapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan roh dan energi yang tak kasat mata. Hotel ini adalah simbol ketidakseimbangan, proyek yang tak selesai, roh yang tersesat, energi negatif yang tertinggal. Ia merasakan keberadaan itu semakin menekannya. Suara jeritan, langkah kaki, bayangan hitam pekerja yang hilang, hantu pengantin wanita, aroma kemenyan yang menempel di seluruh lorong. Semua mitos yang pernah ia anggap cerita belaka kini hidup di sekitarnya. Arga sadar, ini bukan sekedar eksplorasi. Ini pertemuan dengan dunia lain. Dunia yang selama ini hanya ia baca dalam legenda dan mitos lokal. Di titik itu, ia tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang batas antara kenyataan dan mitos, antara dunia manusia dan roh. Tapi ia belum tahu apa. Arga menatap lorong gelap di lantai 3. Tubuhnya gemetar, napas terengah-engah. Bayangan pengantin wanita dan sosok pekerja hilang muncul kini tampak lebih nyata, seolah ingin menuntunnya ke inti bangunan. Aroma kemenyan semakin pekat dan suara bisikan Bali kuno terdengar jelas. Jaga keseimbangan. Jangan ganggu roh yang tersesat. Tanpa sadar, Arga melangkah ke sebuah ruang besar di tengah hotel.
sebuah aula setengah jadi dengan lantai retak dan pilar yang tinggi. Di sana, banyak canang sari tergantung di langit-langit dan di atas pilar, menyebar aroma wangi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Cahaya bulan menembus jendela besar, menciptakan bayangan siluet bayangan-bayangan itu di seluruh ruangan. Tiba-tiba, pengantin wanita muncul di depannya. Kali ini wajahnya terlihat jelas, pucat dan menatap kosong. Arga merasakan jantungnya seperti berhenti. Sosok itu membuka mulut, tetapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan bisikan mantra dalam bahasa Bali kuno mengalir seperti angin yang membelai kulit Arga. Ia merasakan gelombang energi, campuran antara ketakutan dan kekaguman. Sosok pekerja yang hilang muncul di sekeliling aula. Bayangan hitamnya bergerak mengikuti langkah Arga, tapi tanpa niat menyerang, seolah menuntunnya memahami sesuatu. Arga ingat semua cerita lokal, roh yang tersesat, energi negatif yang tertinggal, dan pentingnya menjaga keseimbangan. Ia menunduk, menempelkan tangan di dada, dan mulai membisikkan doa yang ia pelajari dari Canang Sari, sebuah kombinasi bahasa Bali dan niat tulus untuk menghormati roh-roh itu. Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang. Cahaya bulan memantul pada pilar retak, bayangan pengantin wanita dan pekerja hilang secara bersamaan. Arga merasakan ketenangan aneh, seperti beban yang selama ini menekan hotel telah terangkat. Aroma kemenyan tetap ada, tapi tidak lagi menakutkan. Sekarang menjadi simbol penerimaan dan penghormatan. Arga keluar dari hotel menjelang fajar. Kabut bedugul masih menyelimuti perbukitan, tetapi udara terasa ringan. Ia menoleh sekali terakhir ke bangunan besar yang kini tampak sunyi, bukan lagi menakutkan. Semua mitos, semua energi yang menghuni hotel, pengantin wanita, roh pekerja yang hilang, jeritan misterius, hingga bisikan tradisi Bali telah meninggalkan kesan mendalam padanya, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelajaran tentang respek terhadap budaya, roh, dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Arga menulis di buku hariannya, Hotel Peatu Bedugul bukan sekedar bangunan terbengkalai. Ia adalah saksi bisu sejarah, keserakahan yang tak selesai, dan roh-roh yang menunggu pengakuan. Aku datang untuk bukti, tapi yang kutemukan adalah pelajaran tentang menghormati hal-hal yang tak kasat mata. Bali tidak hanya hidup di manusia, tapi juga di roh dan mitos yang menjaga tanah ini. Dan dengan langkah mantap, Arga meninggalkan Bedugul, membawa bukan hanya cerita horor, tapi juga penghormatan dan pemahaman mendalam tentang misteri yang hidup di balik legenda Bali.